Di dalam pengajuan asuransi, tidak semuanya itu bisa diterima. Ada 3 kategori. Sehingga pada saat klaim tadi, nah itu menjadi sebuah masalah. Dalam proses tadi SPAJ ya, Ya, misalnya dalam itu pengajuan ada semacam investigasi lagi nggak dari pihak underwriting ya bahasanya ya? underwriting. Underwriting itu buat Underwriting. ngecek benar nggak kondisinya itu seperti ini. Nah, Ada nggak di situ? jadi tenaga pemasar adalah underwriting pertama. Hmm. Dia akan mengevaluasi, mengunderwrite sebenarnya ya, si calon peserta ini mengatakan sejujurnya atau ada atau tidak, itu sebenarnya si tenaga pemasar atau financial advisor ini kan. Si agent itu ya? Yes, Oke. sebenarnya dia yang memiliki peran itu. Ketika SPAJ sudah sampai di perusahaan, kemudian ke bagian new business, sudah di-input, verifikasi, masuk ke underwriting. Tidak mungkin seorang underwriting itu akan menyeleksi secara kasat mata dia seperti apa. Underwriter akan menyeleksi sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam SPAJ. Jadi apa yang dituliskan, ya itulah akan di-underwrite oleh underwriter. Berdasarkan yang dituliskannya. Nah tadi yang aku bilang, kalau dia tuliskan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dituliskan, otomatis akan terjadi miss di situ kan? Oh iya. Ya. Iya, paham. Berarti ada layer lagi. Jadi layer pertama adalah underwriter si agent. Nanti setelah itu ada lagi yang Ada bakal lagi, ya. Kan orang tahu, agen itu sebenarnya akan tahu dia orangnya sakit atau tidak dan sebagainya tuh dari fact finding tuh akan ada terlihat lah biasanya di situ. Kalau untuk orang yang overweight atau terlalu kurus akan terlihat juga gitu. Karena kan itu juga menjadi salah satu bagian yang menjadi mitigasi ya dari underwriter itu. Itu salah satu yang bisa kita tangkap sebagai seorang tenaga pemasar atau agen itu sendiri. Nah, sedangkan si underwriting dia akan melihat dari riwayat kesehatan secara umum dan yang tertulis di dalam SPAJ seperti itu. Perlu MCO dulu nggak tuh? Tergantung, ada yang perlu MCO, ada yang tidak. Dan di dalam pengajuan asuransi tidak semuanya itu bisa diterima. Ada 3 kategori. Ada yang diterima secara standar, ada yang melalui substandard, atau biasanya disebutnya dia memiliki extra mortality. Ada rate-nya bertambah, atau yang ketiga adalah decline, ditolak. Kalau decline ditolak, oke jelas. Tapi yang dua ini standar sama substandard itu seperti apa? Standar berarti dia diterima melalui seleksi resiko dari underwriting. Udah. Sesuai dengan di-approve. klaim sesuai dengan jumlah klaim gambar, yang bakal bukan jumlah klaim, akan melihat misalnya tinggi badan, pekerjaan dan sebagainya itu sesuai dengan proporsi yang standar. Oke. Maka dia akan di-approve. Oke. Nah, seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya yang misalnya dia punya riwayat sakit hipertensi misalnya, maka akan dimintakan beberapa keterangan. Biasanya ada kuesioner tambahan terkait sakit yang dimilikinya itu. Nah, disitulah underwriting akan menentukan nanti dia akan diterima secara standar ataukah substandard. Kalau substandard tadi berarti ada ekstra premi yang harus dibayarkan atau ekstra tabaruk yang harus dibayarkan seperti itu. I see. Karena dari hitung-hitungannya kayaknya perlu ada penambahan lagi nih. Betul. Contoh kayak mungkin orang yang ngerokok sama yang nggak ngerokok gitu. Betul sekali. Orang yang ngerokok pasti kan dia punya resiko yang lebih besar dong dibandingin orang yang nggak ngerokok, pasti lebih clean. Iya. Makanya yang ngerokok ini mungkin ada ekstra kontribusi ya. Yes, betul. Terus orang yang misalnya pekerjaannya biasa aja ke kantor gitu ya, sama orang yang pekerjaannya tambang. Mana yang lebih beresiko? Iya, yang tambang pastinya. Ya seperti itu. Itu yang mempengaruhi menjadi substandard. I see. Faktor kesehatan, faktor pekerjaan, seperti itu. Nah, kita ngomongin klaim seperti itu ya. Lalu yang kedua, bisa jadi klaim itu ditolak karena ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Kan di dalam pengajuan klaim itu kan ada beberapa persyaratan kan secara administrasi. Misalnya dia ini semua sudah terpenuhi, tetapi ternyata sudah lewat dari masa pengajuannya. Itu bisa juga ditolak kan. Gitu. Kan di dalam polis juga sudah disebutkan berapa masa pengajuannya maksimal untuk secara administrasi. Misalnya 90 hari dari terjadinya sebuah risiko tadi, misalnya kematian 90 hari gitu ya. Atau kalau misalnya sakit
terkumpulkannya berkas klaim tuh 30 hari dari kejadian sakitnya tadi, misalnya seperti itu. Jadi itu. Jadi ada beberapa hal yang pengaruhi klaim itu tidak diterima gitu. Ya, jadi nggak sinkronnya data sama administrasi yang Sebelum terlewat, tidak terpenuhi. tidak terpenuhi. Gitu. Ya, kurang lebih 2 itu ya, Bu ya. Ya. Oh. Terus juga ada juga hal-hal lain yang sifatnya lebih kasuistis ya. Kayak gimana tuh? Apa ya? Contohnya gini. Jadi ada orang yang berpikir ikut asuransi kesehatan udah akan di-cover semuanya. Nah, ternyata dia tidak mempelajari bahwa asuransi kesehatan yang dia miliki adalah asuransi kesehatan yang sifatnya inner limit. Ada batasannya. Yang namanya inner limit berarti ada batasan per kejadian. Benar? Nah, dia berpikirnya udah ketika aku masuk rumah sakit pulang aku udah pulang aja gitu. Iya, aman. Nah, aman gitu lah. Nah, ternyata dia sudah over dari limit yang ditentukan, maka dia harus membayarkan excess claim-nya, bayar selisihnya dan sebagainya. Itu juga salah satu hal yang perlu orang tahu. Nah, gitu. Itu kaitannya dengan yang, loh aku tuh kan udah ikut ini, aku udah bayar kontribusi sekian, kenapa masih harus bayar lagi? Kok gini sih? Nah, itu tadi bisa jadi ada biaya aneka perawatan atau selisih dari biaya tindakan yang dia ada selisihnya. Bukan tidak dibayar, tapi tadi melebihi limit yang sudah ditentukan seperti itu. Perlu detail baca polisnya berarti Betul. Sulit ya. Iya, kalau nggak kayak gitu repot. Sama kayak BPJS berarti ya, Bu, yang dimana dia kan punya limit terkait dengan covernya ya. Gitu. Obat ini bisa di-cover, obat ini kadang nggak di-cover. Iya. Bagaimanapun juga sebuah perusahaan pasti juga akan memiliki mitigasi risiko. Iya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana perusahaan memiliki mitigasi risiko tadi. Dan jangan salah, perusahaan asuransi itu pun juga akan ada reasuransinya yang mengcover perusahaan asuransi tadi. Jadi nggak akan self-insure juga, si perusahaan asuransi juga akan ada reasuransinya lagi gitu. Buat ngejaga dia juga ya. Betul sekali. Ya, sebagaimana bank tuh punya LPS ya, punya lembaga penitipan juga. Oke, Bu Naning, untuk milenial atau Gen Z yang memang saya nggak tahu nih, apakah memang udah mulai perlu mencari asuransi atau memang fokus yang lain dulu lah, jangan asuransi dulu, atau gimana Bu Naning ngeliat itu? Oke, Kembal. Terima kasih. Buat milenial, ngelihat dulu status dia sebagai apa, single kah? Atau sudah berkeluarga? Ya, itu dulu. Karena ketika sudah berkeluarga berarti dia sudah punya tanggungan. Jadi sebenarnya yang namanya asuransi atau perlindungan ini dia akan fokus pada perlindungan finansial. Nah, berarti fokusnya adalah pada seseorang yang memiliki income. Income. Jadi satu, kalau orang itu menjadi pencari nafkah utama, dia mempunyai tanggungan, dia punya income gitu ya. Ini berarti dia ada potensi yang perlu proteksi. Ketika income tadi tidak ada, maka akan ada tanggungan yang hilang gitu kan. Akan ada penghasilan yang hilang sehingga mempengaruhi survival si tanggungan tadi gitu, maksudnya begitu. Jadi yang pertama tadi adalah faktor finansialnya. Dia pencari nafkah atau bukan. Lalu yang kedua dia punya tanggungan atau tidak. Kalau dia punya tanggungan, misalnya dia seorang single gitu, tapi dia itu sandwich. Nah, dia itu ngurusin orang tuanya gitu, ngurusin adik-adiknya juga, misalnya kayak gitu ya. Bisa dibilang dia juga seorang pencari nafkah utama, dia punya tanggungan juga gitu. Maka dia perlu proteksi, karena ketika ada resiko sama dia, nggak usah ngomongin tutup usia lah ya. Dia kena stroke misalnya. Sekarang stroke itu jangan salah Mas Dendi, masih 30 tahun juga banyak loh. Oh iya? Iya, jangan kalau zaman dulu orang kena kanker, sakit stroke itu kan kayaknya udah tua banget gitu kan. Iya. Sekarang nggak begitu. Boleh jalan-jalan ke rumah sakit, khususnya rumah sakit umum ya, akan tahu yang cuci darah dilihat di situ. Gagal ginjal kan biasanya kan itu cuci darah ya. Itu adalah salah satu penyakit kritis. Selain stroke ya, yang istilahnya pengobatannya banyak dan juga dalam waktu yang panjang gitu, yang akan mempengaruhi bagaimana pencari nafkah itu tidak bisa berproduksi dalam waktu yang demikian panjang gitu ya. Nah, itu tadi aku bilang ya. Jadi kalau misalnya seorang masih milenial, masih muda, tapi dia menjadi tadi tanggung orang tuanya dan juga adik-adiknya gitu ya, terus dia tiba-tiba kena sakit kritis, kena stroke misalnya, otomatis kan dia nggak bisa kerja kan. Apalagi kalau misalnya dia usaha gitu ya, yang sifatnya dia harian atau bulanan gitu ya, tentu akan ada potensi income yang hilang kan. Sementara income dia itu mempengaruhi
survival, kualitas kehidupan atau kesejahteraan dari orang tuanya dan juga adik-adiknya. Buat bayar sekolah adik-adiknya, buat penghasilan atau kebutuhan keluarga orang tuanya. Nah, itu. Disitulah perlunya proteksi. Dan yang ketiga adalah ketika seorang memiliki utang. Utang? Yes. Utang berproteksi. Gimana maksudnya? Kan dia nggak bisa bayar kontribusi karena utang. Gimana maksudnya, Bu? Jadi utang adalah salah satu beban yang aku bilang tuh bisa dibawa mati. Benar nggak? Iya. Mas Dendi, ketika orang dimakamkan, pasti akan ada pihak keluarga yang mengumumkan, siapa yang punya utang di sini? Hubungin saya. Ahli warisnya atau keluarganya, benar? Iya. Apakah Mas Dendi mau menurunkan utang tadi, membebankan utang tadi kepada keluarga? Ya nggak pengen lah. Nggak kepingin kan? Jadi makanya buat mereka yang punya utang, yang utang itu let's say tidak tercover oleh asuransi. Kalau misalnya kita ngambil utang di KPR misalnya ya, di pembiayaan syariah itu udah tercover ya. Biasanya udah kerjasama dengan asuransi syariah kan. Atau kalau misalnya ngambil KPR di bank misalnya, dia juga udah kerjasama dengan asuransi. Karena itu bagian dari mitigasi resiko dia. Lah kalau debiturnya nanti nggak bisa bayar gara-gara meninggal dunia, emang siapa yang akan lanjutin? Sementara pembiayaan rumahnya tuh atau tetap utangnya dia tuh masih tetap jalan kan, panjang gitu loh. Emang mau banknya tekor? Mau bank konven atau syariah pasti nggak mau dong nombokin. Nah disitulah perlu pendampingnya, pendamping utang tadi, produk asuransi. Nah jadi mereka yang tadi punya utang yang nggak tercover oleh perusahaan lembaga keuangan yang ada, misalnya punya utang pribadi, miliki asuransi pribadi juga. Misalnya jangka waktu cuma 100 juta, Bu. Jangka waktunya cuma 3 tahun doang. Siapa yang bisa pastikan 3 tahun ini kamu nggak kenapa-napa gitu. Kalau misalnya tadi punya proteksi jangka pendek kan ada nih term life gitu ya, ambil produk term life misalnya ya, 100 juta dalam waktu 3 tahun. Ketika terjadi resiko di tahun kedua, ada uang sesuai dengan akadnya tadi 100 juta. Yang menerima adalah penerima manfaatnya kan. Tahu nih ini dia punya utang, beres nggak urusan utangnya? Yes, nggak perlu jual aset. Iya, aman ya. Aman ya, nggak perlu membebankan kepada keluarga. Iya, keluarga udah nggak pusing sendiri ya. Iya. Nah, sedih ditinggal kita, dia sedih lagi. Nah, gitu. Udah sedih ditinggal kita gitu ya, sedih lagi nanggung utangnya. Tapi itu kejadian Mas Dendi. Ada case-nya ya? Ada case. Jadi dia tuh kalau aku bilang tuh ratu ya, diratukan dalam rumah tangga gitu ya. Bukan milenial sih memang, tetapi jadi biasanya semuanya tuh sudah tercukupi oleh suaminya gitu ya. Apapun kalau kurang pokoknya tinggal suami, minta suami semuanya beres gitu. Nah sampai suatu saat Allah mentakdirkan suaminya tutup usia dini, dan kemudian dia baru menangis-nangis karena tadi ternyata jadi seminggu kemudian debt collector datang, yang lain-lain yang punya sangkutan sama suaminya juga datang gitu istilahnya ya, nagih. Iya, gitu. Stres. Stres nggak sih? Iya, stres ya. Nah, di situ stres banget kan? Nah, disitulah fungsi asuransi. Bagaimana dia melindungi keluarga, melindungi kenyamanan, melindungi juga aset-asetnya supaya nggak perlu disita. Iya. Nggak perlu dijual untuk melunasi utangnya seperti itu. Ada rekomendasi produk asuransi nggak, Bu? Buat mungkin kalangan milenial atau Gen Z gitu. Untuk yang milenial, tadi aku bilang ya, yang pertama adalah asuransi kesehatan. Itu yang paling penting, karena kejadiannya kapanpun kita nggak pernah tahu. Minimal punya BPJS kesehatan, itu wajib. Mau itu ikut dari perusahaan atau apa, miliki secara pribadi. Artinya milikilah kesadaran untuk memiliki asuransi kesehatan ini. Ya minimal BPJS. Kalau misalnya punya asuransi kesehatan pribadi lebih oke. Yang swasta ya? Yang swasta ya. Terus yang kedua adalah perlindungan penyakit kritis. Tadi aku bilang ya, nggak orang tua, yang muda-muda pun banyak loh yang sudah kena sakit kritis ini. Mau serangan jantung pertama, stroke ataupun gagal ginjal yang perlu cuci darah dan sebagainya itu. Nah itu kalau dia punya manfaat penyakit kritis itu akan terbantu gitu ya. Jadi bukan mengcover semua, tetapi membantu, meminimalkan seperti itu. Lalu yang ketiga,
bagaimanapun juga ketika dia seorang pencari nafkah, punya tanggungan atau tadi punya utang, ya otomatis ya asuransi jiwa. Kalau misalnya nggak punya kemampuan untuk ngiur jangka panjang, ambil aja produk yang term life. Term life. Ya, biasanya lebih murah. Nah, term life itu nggak ada unsur tabungannya. Kontribusi aja ya. Kontribusi dan ujroh aja. Iya. Jangan kontribusi aja. Jadi di situ ada tabaruk sama ujroh aja. Kontribusinya tuh tabaruk sama ujroh gitu. Kan perusahaan tetap butuh ujroh ya. Iya. Kenapa? Karena dia pasti lebih murah. Iya. Lebih murah. Berapa Bu kalau boleh tahu kisaran-kisaran kayak gitu? Macem-macem. Ada yang dari 300 buat 1 tahun. 300 tahun? Iya. 300.000 untuk 1 tahun tuh sudah bisa punya proteksi asuransi jiwa. Kalau usia Mas Dedi berapa sekarang? 27. Bisa untuk 150 juta. Apanya? Ini covernya? Covernya. Oke. Yang dengan angka 300.000 setahun itu? Iya. Murah banget kan? Murah banget. Sekali ngopi beberapa orang udah bisa gitu. Sekali belanja masuk ke swalayan atau supermarket, mungkin angka itu sekeranjang gitu ya. Tapi ketika kita memiliki itu, ya memang orang akan berpikirnya gini, aku harus ngeluarin duit buat sesuatu yang belum tentu aku miliki gitu kan. Itu emang painfulnya di situ. Tapi ketika itu sudah menjadi sebuah kesadaran, ketika mulai dari muda, itu lebih murah dibandingkan nanti memilikinya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Kalau Mas Denny mengikutinya misalnya 37 tahun atau 10 tahun yang akan datang, kontribusi 300.000 tadi, mungkin manfaatnya tinggal 50 juta. Berkurang ya semakin bertambahnya umur ya. Betul. Dan yang kedua, asuransi itu tidak hanya dimiliki karena kemampuan finansial, tapi juga faktor kesehatan. Siapa yang bisa jamin 5 tahun lagi kondisi kesehatan kita akan sama seperti saat ini? Iya. Nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin ya. Tiba-tiba 5 tahun kemudian didiagnosa kena kanker. Kanker getah bening yang lagi banyak ya. Nah, atau kelenjar atau pankreas atau apapun lah ya istilahnya ya. Nah, kita nggak bisa tolak kan. Pada saat itu jatuhnya perusahaan asuransi udah decline, sudah menolak. Oke, sih. Bu, yang ada di pikiran saya nih, kalau misalkan kita udah ikut asuransi, kan ada kontribusi yang sifatnya itu tadi ada tabarut, ada tijari, dan ada lagi yang pakai tabungan ya. Ada ujroh sama satu lagi yang pakai tabungan. Satu waktu misalkan kondisinya kita benar-benar lagi kesulitan, nggak ada uang, harus bayar, belum bisa nih bayar kontribusi tadi. Nah itu ada satu ada mekanisme tertentu nggak? Apakah kita langsung dicabut ininya kepesertaannya atau gimana? Ketika nggak bisa bayar kontribusi dalam satu waktu tertentu. Oke, terima kasih. Setiap asuransi ada namanya grace period. Grace period itu masa tunggu bagaimana dia, jadi masa jeda. Dia bayar, kemudian harus membayar, kemudian ada jeda tenggang waktunya berapa lama sih? Itu namanya grace period. Nah, setiap polis itu ada masa grace period masing-masing. Kalau untuk produk yang term life yang dia tidak ada unsur tabungannya, kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan, bisa jadi ketika sudah melewati grace period tadi, ya manfaat asuransinya akan terputus. Hangus ya? Terputus. Jangan bilang hangus. Beda ya. Kalau ngomongin hangus, nanti kayak itu nggak ada manfaat yang kemarin, padahal dia sudah berkontribusi sebagai investor tabaruk loh. Iya. Dia sebagai investor tabaruk, dia sudah bersedekah loh. Iya. Jadi nggak hangus itu. Itu amal jariahnya gitu. Iya. Oke. Ya. Nah, tapi untuk produk-produk yang dia ada unsur tabungan, ketika dia melihat grace periodnya biasanya dia agak panjang. Tapi ketika ada klausul di dalam polis itu, jadi dalam SPAJ itu ada ini. Ketika ada masalah keuangan, perusahaan diberikan kuasa untuk mendebet nilai saldo yang ada untuk melanjutkan kontribusinya atau menghentikan manfaat sampai dia membayarnya. Ada klausul itu yang peserta nanti bisa pilih. Nah, biasanya kita menyarankannya untuk mereka memilih yang ini. Perusahaan diberikan kuasa untuk mendebet saldo yang ada. Kenapa? Kan kamu punya unsur tabungan. Itulah fungsi unsur tabungan. Ketika saldo kamu mencukupi untuk membayarkan kontribusinya, manfaatkan itu
untuk memperpanjang proteksinya. Oh, I see. Grace periodnya berapa lama, Bu, biasanya? Kenapa? Grace period tadi. Grace period bisa 30 sampai 60 hari. Cuman maksudnya ketika perusahaan diberikan kuasa untuk mendebit langsung saldonya tadi, kan itu Bisa dipakai langsung untuk ya? membayarkan kontribusi. Ketika dibayarkan kontribusinya, manfaat tetap berlangsung kan? Iya. Dan Gitu. tapi tabungan jadi hilang. Berkurang tabungannya. Nah, ya itu kan konsekuensi. Iya, konsekuensi. Bukan resiko ya, tapi itu konsekuensi. Iya. Oke. Daripada dia harus terseok-seok gitu ya. Tapi sampai 3 harus ngutang ya. Nah, ngutang gitu buat bayarin kontribusi, aku ngutang dulu, jangan. Lihat dulu produknya seperti apa. Kalau dia masih ada keleluasaan untuk itu, bisa dipilih seperti itu. Nah, begitu. Tapi juga perlu dilihat kalau misalnya dia betul-betul tidak bisa melanjutkan, saran saya segera lakukan eksekusi. Apa tuh eksekusi? Jadi kalau misalnya gini, ini benar-benar udah nggak bisa gitu ya, udah mentok, kayaknya akan ada nggak bisa ngelanjutin gitu lah istilahnya ya, daripada babak belur gitu ya. Ya dia mungkin harus menutup polisnya dengan segera. Kenapa dengan segera? Karena di situ masih ada nilai tunai yang mungkin bisa membantu ketika dia punya masalah keuangan tadi. Nah tapi kalau dia biarkan, tapi itu plus minus sebenarnya ya. Kalau dia biarkan, proteksi terus berjalan. Tapi nilai tunai dia akan berkurang dan mungkin lama-lama habis. Dan nilai tabungan tadi ya? Yes. Gitu. Jadi itu pilihan sih. Iya. Tapi supaya peserta tuh aware, mengambil tindakan yang mana. Ada kebanyakan sih orang membiarkan aja. Padahal dia punya alternatif yang lain gitu. Kalau misalnya memang betul-betul dia nggak bisa lanjutkan dan dia butuh dananya, dia punya hak untuk mengambil itu. Redemption aja. Disitulah manfaatnya nilai tunai dalam asuransi. Kita bisa manfaatkan itu. Berarti ya walaupun nggak bisa pun masih ada alternatif ya untuk kemudian bisa melanjutkan, apalagi kalau ada fungsi tabungan tadi ya, ya kita bisa lebih aman untuk kemudian melanjutkan proteksi tadi. Bu, kita udah cukup lama ngobrol-ngobrol soal asuransi syariah dan segala macamnya. Ini semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman yang menonton dan ingin coba untuk mengikut asuransi syariah khususnya ya, jangan yang lain, jangan yang konven, pilih yang syariah. Dan jangan khawatir terkait dengan apapun, karena penjelasan di sini teman-teman bisa coba pahami, dan kalau udah yakin ya silakan untuk dicoba. Nggak ada masalah buat Gen Z atau milenial, bisa dicoba selama memang itu dibutuhkan ya, silakan untuk dieksekusi, bisa langsung dicoba. Ya, satu hal lagi tadi saya yang lupa ya, kalau untuk teman-teman yang masih baru banget mau nyobain asuransi, ada namanya masa free look period. Itu jadi ketika teman-teman sudah memilih sebuah produk asuransi, ada masa mempelajari itu selama 14 hari. Ketika 14 hari tadi, teman-teman bisa melihat apakah ini sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Kalau misalnya tidak, itu bisa dikembalikan dan kontribusi akan dikembalikan. Itu aku tadi lupa. Sip. Nah, jadi sarannya untuk teman-teman yang ingin memiliki asuransi, pilihlah asuransi syariah, karena supaya kita memiliki kenyamanan, ya, tidak hanya memitigasi resiko, menghilangkan kecemasan finansial, tapi juga ada keberkahan karena ada tolong-menolong di sana. Teman-teman yang mengikuti berarti sudah membantu peserta yang lainnya dengan sedekah, infak, dan tabaruk tadi sebagai dana tolong-menolongnya. Seperti itu. Siap, makasih banyak Bu Naning. Makasih banyak atas stage-nya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.